Bismillah. Assalamualaikum sahabat. Kisah kali ini tentang Ikrimah bin Abu Jahal, anak dedengkot musuh Islam. Sebelum masuk Islam, kebenciannya kepada Islam tidak kalah dengan bapaknya. Namun, hidayah dari Allah mengubahnya secara drastis sehingga dia sangat menyayangi Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Dia gugur sebagai syuhada dengan meninggalkan kesan kasih sayangnya kepada sahabatnya. Saat Nabi mulai melakukan dakwah dengan terang-terangan, usia Ikrimah sudah memasuki kepala 3. Sebagai anggota suku Quraisy yang terpandang dan memiliki banyak harta, seharusnya Ikrimah menyusul langkah para sahabatnya yang telah memeluk Islam, seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, Mus'ab bin Umair, dan banyak anak-anak yang terpandang lainnya di Mekah. Namun, siapa sebenarnya ayahnya? Jika Anda mengetahuinya, ayahnya adalah tokoh Mekah yang paling bengis, pemimpin tindakan kemusyrikan nomor 1, dan sosok penyiksa yang dengan kekejaman dan keangkuhannya mencoba menghancurkan keimanan kaum muslimin. Dialah Abu Jahal. Melalui perbuatan Abu Jahal, Allah menguji kesetiaan dan keimanan kaum mukminin dan mereka tetap tegar menghadapinya. Ikrimah bin Abu Jahal al-Makhzumi, anak dari Abu Jahal, ternyata juga merupakan salah satu dari beberapa suku Quraisy yang berani dan dihormati. Ia dikenal sebagai tokoh penunggang kuda yang ulung dan terpandang di antara suku Quraisy. Ikrimah bin Abu Jahal dipengaruhi oleh kepemimpinan ayahnya, membenci Rasulullah SAW secara mendalam dan menjadi salah satu penindas paling kejam terhadap para sahabat beliau. Ia berusaha memperjuangkan penyiksaan terhadap umat Islam demi memenuhi keinginan ayahnya. Ketika Abu Jahal memimpin pasukan musyrikin dalam perang Badar, Ikrimah bersumpah demi berhala Lata dan Uzza bahwa ia tidak akan kembali ke Mekah kecuali jika Muhammad SAW dikalahkan. Ikrimah bahkan menghabiskan 3 hari di Badar dengan minum khamar, menikmati musik, dan mengorbankan hewan. Selama pertempuran, Ikrimah menjadi penopang ayahnya, memegang tangannya dan memberinya dukungan moral. Namun, dewa-dewa palsu Lata dan Uzza tidak memberi jawaban atas seruan Abu Jahal karena mereka tidak memiliki kekuatan atau kemampuan untuk membantunya. Akhirnya Abu Jahal tewas di medan perang Badar dan Ikrimah menyaksikan kematian ayahnya dengan kedua matanya. Ia melihat tombak-tombak kaum muslim menembus tubuh Abu Jahal dan mendengar nafas terakhirnya yang membuat kedua bibirnya terbuka lebar. Setelah kekalahan di Badar, Ikrimah kembali ke Mekah tanpa membawa jasad ayahnya. Kekalahan itu membuatnya gentar sehingga ia tidak berani mengambil jasad ayahnya pulang. Ia memilih untuk meninggalkannya di medan perang dan jasad Abu Jahal bersama dengan puluhan korban lainnya dari kaum musyrikin dikebumikan oleh kaum muslimin di tempat yang disebut Al-Qalib. Mereka kemudian dikubur dengan pasir oleh kaum muslim. Setelah kejadian itu, Ikrimah bin Abu Jahal merasa semakin membenci Islam karena dendam atas kematian ayahnya. Ia bersumpah untuk membalaskan dendam tersebut. Ikrimah dan beberapa orang yang kehilangan ayahnya dalam pertempuran Badar mengobarkan api permusuhan di kalangan kaum musyrikin untuk melawan Nabi Muhammad SAW. Mereka juga berhasil membangkitkan kemarahan di hati suku Quraisy yang telah kehilangan anggota keluarga mereka dalam pertempuran tersebut, yang akhirnya menyebabkan pecahnya pertempuran Uhud. Ikrimah bin Abu Jahal memimpin pasukan menuju pertempuran Uhud didampingi oleh istrinya yang bernama Ummu Hakim. Mereka membawa para wanita yang telah kehilangan keluarga mereka dalam pertempuran Badar untuk memberikan dukungan moral di belakang barisan pasukan pria. Para wanita tersebut bertugas memukul genderang untuk memotivasi kaum Quraisy dalam pertempuran dan memberikan semangat kepada pasukan berkuda agar tetap bertahan di medan pertempuran. Pasukan Quraisy dipimpin oleh pasukan berkuda yang dipimpin oleh Khalid bin Walid
sementara pasukan infanteri dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal. Kedua komandan ini berhasil menciptakan kemenangan bagi kaum musyrikin melawan Muhammad SAW dan para sahabatnya. Keberhasilan mereka menjadi bukti besar atas kemenangan mereka, sehingga Abu Sufyan berseru, "Inilah pembalasan atas perang Badar." Pada perang Khandaq, kaum musyrikin mengepung kota Madinah selama beberapa hari. Kesabaran Ikrimah bin Abu Jahal pun mencapai batasnya. Dia merasa frustasi dengan pengepungan ini dan memutuskan untuk mencari jalan keluar. Ikrimah melihat sebuah celah sempit di dalam parit dan memaksa kudanya untuk menerobos masuk. Serombongan orang lain mengikutinya, dan di antara mereka adalah Amr bin Abdu Wuddin al-Amiri, seorang penunggang kuda terkenal pada masa jahiliyah. Namun setelah berhasil menerobos Khandaq, Amr dihadang oleh Ali bin Abi Thalib dan akhirnya tewas terbunuh. Ketika Mekah sudah tunduk di hadapan kaum muslimin, Ikrimah merasa menyesal. Rasulullah SAW telah memaafkan segala kesalahan kaum Quraisy yang pernah mereka lakukan kepada beliau dan para sahabatnya. Namun ada beberapa nama yang tidak Rasul SAW maafkan. Beliau SAW memerintahkan para sahabatnya untuk membunuh orang-orang ini, bahkan jika mereka berada di bawah tembok Ka'bah. Salah satu dari nama-nama yang dicari oleh kaum muslimin adalah Ikrimah bin Abu Jahal. Oleh karena itu, ia menyusup diam-diam untuk keluar dari Mekah, bermaksud melarikan diri ke Yaman, karena tidak menemukan tempat perlindungan lain baginya selain di sana. Saat itu Ummu Hakim, istri Ikrimah bin Abu Jahal, dan Hindun bin Utbah bersama dengan 10 wanita lainnya datang ke rumah Rasulullah SAW untuk menyatakan sumpah setia kepada Nabi SAW. Mereka semua masuk ke dalam rumah Nabi SAW ketika beliau sedang ditemani oleh 2 istrinya, anak perempuannya yang bernama Fatimah, dan beberapa wanita dari Bani Abdul Muthalib. Hindun yang saat itu mengenakan niqab berbicara, "Ya Rasulullah, segala puji bagi Allah yang telah memenangkan agama yang dipilihnya. Saya berharap Anda dapat memperlakukan saya dengan baik karena hubungan kerabat di antara kita. Saya sekarang adalah seorang wanita yang beriman dan membenarkan ajaran agama ini." Kemudian Hindun membuka niqabnya dan berkata, "Saya adalah Hindun binti Utbah, ya Rasulullah." Rasulullah SAW menyambutnya, "Selamat datang kepadamu." Hindun melanjutkan, "Demi Allah, ya Rasulullah, tidak ada rumah di muka bumi ini yang lebih saya sukai untuk merendahkan diri kecuali rumah Anda ini. Saya tidak ingin rumah saya dan semua rumah di muka bumi ini lebih mulia dari rumah Anda." Rasulullah SAW bertanya, "Apakah ada yang ingin menambahkan?" Kemudian Ummu Hakim, istri Ikrimah bin Abu Jahal yang telah masuk Islam berdiri, "Ya Rasulullah SAW, Ikrimah telah melarikan diri ke Yaman karena takut akan dibunuh oleh Anda. Berikanlah ia rasa aman baginya. Semoga Allah memberikan keamanan kepada Anda." Rasulullah SAW menjawab, "Dia sekarang sudah aman." Setelah mengajukan permintaannya, Ummu Hakim keluar dari rumah Rasulullah didampingi oleh seorang budaknya yang berasal dari bangsa Romawi. Ketika mereka berjalan cepat, budaknya mencoba menggoda Ummu Hakim. Ummu Hakim berusaha mengulur waktu dan menjanjikannya di tempat lain. Mereka sampai di sebuah perkampungan bangsa Arab. Ummu Hakim meminta pertolongan suku tersebut dari kejahatan budaknya. Suku tersebut mengikat dan menawan budak Romawi bersama mereka. Ummu Hakim melanjutkan perjalanannya hingga bertemu dengan Ikrimah di tepi pantai di daerah Tihamah. Saat itu Ikrimah sedang berbicara dengan seorang nelayan muslim di atas perahunya. Nelayan itu menyarankan Ikrimah untuk menyerah, sehingga dia bisa membawanya turut serta. Ikrimah bertanya bagaimana caranya, dan nelayan tersebut menjawab, "Ucapkan bahwa aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah." Ikrimah menjawab, "Aku kabur ke sini karena kalimat itu." Sementara mereka berbicara, Ummu Hakim datang menemui Ikrimah dan berkata, "Wahai sepupuku, aku baru saja datang dari manusia yang paling baik, berbudi dan paling bijak. Aku baru saja datang dari Muhammad bin Abdullah.
aku telah meminta jaminan keamanan bagimu darinya, dan ia telah memberikan jaminan keamanan bagimu. Jadi, janganlah engkau menyusahkan dirimu lagi." Ikrimah bertanya, apakah Ummu Hakim berbicara langsung dengan Nabi Muhammad? Dan dia menjawab, "Benar, aku telah berbicara dengannya dan ia memberikan jaminan keamanan bagimu." Ummu Hakim terus meyakinkan dan menenangkan Ikrimah sehingga dia bersedia ikut bersamanya. Di tengah perjalanan, Ummu Hakim menceritakan kisah budaknya yang berbangsa Romawi dan apa yang telah dilakukannya terhadap Ummu Hakim. Mendengar hal itu, Ikrimah datang kepada budak tersebut dan membunuhnya. Ketika mereka singgah di suatu tempat, Ikrimah merasa hasrat kepada istrinya dan ingin melakukan hubungan biologis dengannya. Namun, Ummu Hakim menolaknya dengan keras, mengingat bahwa dia sudah menjadi seorang muslimah sementara Ikrimah masih musyrik. Ikrimah merasa heran dan berkata, "Sesuatu yang menghalangiku untuk menggaulimu pasti adalah hal yang besar." Begitu Ikrimah memasuki kota Mekah, Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya, "Sebentar lagi akan datang kepada kalian Ikrimah bin Abu Jahal sebagai seorang mukmin yang berhijrah. Janganlah kalian mencela ayahnya, karena mencela orang yang sudah mati akan melukai orang yang masih hidup, padahal celaan itu tidak berarti apa-apa bagi si mayit." Tidak lama kemudian, Ikrimah dan istrinya tiba di tempat Rasulullah SAW berada. Melihat mereka, Rasulullah SAW langsung bangkit tanpa mengenakan sorbannya karena sangat senang. Setelah Rasulullah SAW kembali duduk, Ikrimah masih berdiri di hadapannya dan berkata, "Ya Muhammad, Ummu Hakim memberitahuku bahwa engkau telah menjamin keamanan bagiku." Rasulullah SAW menjawab, "Ya benar, dan engkau sekarang aman." Kemudian Ikrimah menanyakan hal terbaik yang harus diucapkannya. Rasulullah menjawab dengan memberikan kalimat syahadat dan menyarankan untuk menyatakan bahwa dia adalah seorang muslim, mujahid, dan muhajir. Setelah mengucapkannya, Rasulullah SAW berjanji untuk memberikan apapun yang diminta Ikrimah dari Allah. Ikrimah hanya meminta ampunan atas semua permusuhan dan perang yang pernah dia lakukan terhadap Rasulullah SAW. Rasulullah SAW berdoa kepada Allah untuk memberikan ampunan atas semua tindakan Ikrimah yang merugikan beliau, baik secara langsung maupun tidak langsung. Mendengar doa dan janji Rasulullah SAW, wajah Ikrimah bersinar cerah, lalu ia berkata, "Demi Allah, ya Rasulullah, semua harta yang pernah aku berikan untuk menghalangi jalan Allah akan aku berikan lagi berlipat ganda di jalan Allah. Dan setiap korban yang pernah aku bunuh dalam menghalangi jalan Allah akan aku bunuh jumlah yang berlipat ganda di jalan Allah." Mulai hari itu, Ikrimah bergabung dengan pasukan dakwah sebagai penunggang kuda berani di medan laga. Dia menjadi sangat tekun dalam ibadah, selalu membaca kitabullah di masjid-masjid. Pernah suatu waktu, ia menaruh Al-Quran di wajahnya sambil berkata, "Inilah kitab Tuhanku, kalam Tuhanku," dan ia menangis karena takut kepada Allah. Ikrimah memenuhi janjinya kepada Rasulullah SAW. Setiap kali kaum muslimin berperang, ia selalu ikut bersama mereka. Tak pernah ada rombongan yang diutus Rasulullah SAW untuk berperang tanpa kehadiran Ikrimah di barisan terdepan. Pada perang Yarmuk, Ikrimah terlibat duel dengan Iqbal Arzami di sebuah genangan air yang dingin di tengah hari yang panas. Saat kaum muslimin terjepit, Ikrimah turun dari kudanya dan mematahkan sarung pedangnya. Dengan gagah berani, ia menerobos barisan bangsa Romawi. Khalid bin Walid mencoba menahannya. "Jangan lakukan ini, Ikrimah. Jika engkau gugur, akan melemahkan barisan kita." Dengan suara yang gemetar namun penuh keberanian, Ikrimah menjawab, "Biarkan aku ya Khalid. Engkau sudah lama bergaul dan mengenal Rasulullah SAW. Sedangkan aku dan ayahku, kami adalah orang-orang yang dulunya amat memusuhi beliau. Biarkan aku menebus segala kesalahanku yang terdahulu." Dengan mata yang dipenuhi oleh memori masa lalu yang kelam, Ikrimah melanjutkan, "Dulu aku sering berperang melawan Rasulullah SAW. Apakah hari ini aku mesti berpaling untuk melawan bangsa Romawi? Ini tidak boleh terjadi."
Dalam kata-kata itu terdengar suara penyesalan yang mendalam, yang tidak hanya mewakili penyesalan atas tindakannya yang terdahulu, tetapi juga perubahan hatinya yang kini bersedia menempuh jalan yang benar di jalan Allah. Dengan suara yang gemetar namun penuh keberanian, Ikrimah berteriak kepada pasukan muslim, "Siapa yang bersedia untuk rela mati?" Mendengar panggilan itu, pamannya Al-Harits bin Hisam, Diror bin Al-Azwar, dan 400 orang lagi dari pasukan muslim bersedia mengikuti panggilannya tersebut. Dengan semangat yang membara, mereka semua berperang di bawah pimpinan Khalid bin Walid, melindungi pemimpin mereka dengan begitu hebatnya. Di tengah sorakan perang terdengar suara-suara penuh tekad dan semangat, siap menghadapi segala risiko demi kemenangan di jalan Allah. Pada medan peperangan Yarmuk, suasana semakin panas dengan gemuruh senjata dan sorak-sorai prajurit. Pasukan muslim telah berhasil mendekati kemenangan. Tetapi di tengah kegembiraan itu ada 3 mujahid yang terluka parah. Al-Harits bin Hisham, Ayyasi bin Abi Robi'ah, dan Ikrimah bin Abu Jahal. Dalam keadaan terluka parah, Al-Harits merintih meminta air. Rasa haus yang tak tertahankan menyiksa tubuhnya yang lemah. Saat air dibawa ke arahnya, tatapan matanya beralih ke arah Ikrimah, sahabatnya dalam jihad. Dengan suara parau, ia berkata, "Beri air ini padanya dulu." Ketika air itu dibawa kepada Ikrimah, yang telah bertempur dengan gagah berani demi agama dan kebenaran, dia menoleh ke arah Ayasi, yang juga berjuang di sisinya. Dengan penuh pengabdian kepada saudaranya yang terluka, Ikrimah berkata, "Beri air ini pada Ayasi, dia lebih memerlukan daripada aku." Namun ketika sahabat yang membawa air itu mencapai tempat Ayasi, mereka menemukan bahwa dia telah gugur dalam pertempuran menjadi syahid di jalan Allah. Saat mereka kembali ke tempat Al-Harits dan Ikrimah, mereka menemukan bahwa kedua mujahid itu juga telah tiada, meninggalkan keteguhan, kasih sayang, dan keberanian mereka sebagai warisan teladan bagi umat Islam. Semoga Allah yang Maha Pengasih meridhoi perjuangan mereka dan memberikan mereka minuman dari telaga Al-Kautsar yang menghilangkan segala haus selamanya. Semoga mereka dihadiahi dengan kebun Firdaus, tempat tinggal abadi di surga, tempat kebahagiaan yang tak akan pernah terputus.